Padahal teman-teman ya, dulu kita itu sering kali namanya kelayangan. Dulu kita tuh sering yang namanya pusing, mual dan sebagainya. Bagian dada juga sakit ya. Dulu masuk anginnya biasa-biasa aja karena kita belum mempunyai yang namanya anxiety, psikosomatis disorder. Kalau seandainya sensasi sudah timbul teman-teman, otomatis yang sehat walafiat itu pun teman-teman, karena dia mempunyai anxiety-nya, apalagi dia ditambah disorder dan psikosomatisnya teman-teman, justru itu akan menimbulkan pola pikir-pikir yang berlebihan. Akhirnya apa? Bisa menimbulkan kecemasan yang sangat luar biasa. Kalau sudah menimbulkan kecemasan yang sangat luar biasa teman-teman, waduh teman-teman, yang dulu yang saya rasakan ini teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Baik teman-teman, dimanapun teman-teman berada, yang insya Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan hari ini teman-teman jauh bertambah sehat, jauh bertambah semangat, jauh bertambah bangkit para pejuang anxiety psikosomatis disorder teman-teman. Baik teman-teman, jumpa lagi bersama Bang Andi di channel YouTube-nya saya, yaitu Kang Sunandi. Masya Allah, jumpa lagi teman-teman. Mohon maaf saya lama, beberapa hari ini saya nggak update, nggak upload video karena posisi kesibukan saya sangat-sangat padat teman-teman. Mohon maafnya, mungkin kali ini teman-teman di siang ini, pada hari ini teman-teman saya akan bikin video buat teman-teman, yaitu dengan berjudul, temanya itu teman-teman ya, kenapa sih anxiety psikosomatis disorder itu nggak pergi dari kita? Kenapa sih anxiety ini susah banget perginya? Bahkan kita meninggalkan lingkaran siluman susah banget teman-teman. Maka teman-teman, biar teman-teman lebih paham, jauh lebih bisa mengenalinya tentang anxiety psikosomatis disorder teman-teman, tonton sampai habis video-video saya, jangan di skip-skip agar teman-teman tidak gagal paham, agar teman-teman juga jauh lebih fokus bila mana ada sensasi datang, teman-teman bisa menghadapinya teman-teman. Baik teman-teman yang baru bergabung di channelnya Kang Sunandi, yang baru bergabung, yang belum subscribe teman-teman, jangan lupa subscribe terlebih dahulu teman-teman, karena buat saya pribadi subscribe itu sangatlah penting teman-teman. Kenapa? Agar video-video saya itu jauh berkembang dengan baik. Kalau sudah berkembang dengan baik, itu menjadi motivasi untuk saya, yaitu bertambah semangatnya untuk bikin video-video seputaran asam lambung GERD, anxiety psikosomatis disorder teman-teman. Baik teman-teman, ikan cepat ikan gabus, lebih cepat lebih bagus teman-teman ya. Maaf teman-teman bila mana suasananya agak bising karena posisi saya ada di pinggir jalan teman-teman ya. Mohon maafnya. Baik teman-teman, untuk tema kali ini teman-teman ya, kenapa sih anxiety psikosomatis disorder ataupun gangguan asam lambung GERD, anxiety itu susah pergi teman-teman. Kok lama banget sembuhnya? Kok nggak sembuh-sembuh teman? Begini teman-teman ya. Teman-teman, untuk teman-teman ya, sekali lagi teman-teman ya, saya di sini bercerita tentang seputaran asam lambung GERD, anxiety psikosomatis disorder itu teman-teman, bukan dokter. Saya sekali lagi, saya di sini bukan dokter, saya bukan ahli, saya juga bukan ahli obat ataupun ahli terapi teman-teman. Karena saya bercerita tentang seputaran asam lambung GERD, anxiety psikosomatis disorder teman-teman, berdasarkan pengalaman-pengalaman yang dulu saya alami teman-teman, yang dulu saya rasakan teman-teman. Jadi saya bercerita di sini tentang seputaran asam lambung GERD, anxiety psikosomatis disorder teman-teman, yaitu berdasarkan pengalaman saya teman-teman. Baik teman-teman, kenapa sih anxiety itu nggak bisa pergi dari kita, sedangkan kita nggak bisa meninggalkan anxiety? Kenapa kita nggak pergi daripada penderita anxiety psikosomatis disorder teman-teman? Karena penyebabnya cuma satu teman-teman, yaitu anxiety itu mental. Yang kedua jadi psikosomatisnya ini dari mana? Dari pola pikir kita yang kurang dicerna teman-teman. Karena pola pikir kita ini susah. Apalagi kalau sensasi itu datang teman-teman, sensasi itu timbul teman-teman. Kalau seandainya sensasi sudah datang, kalau seandainya sensasi sudah timbul teman-teman, otomatis yang sehat walafiat itu pun teman-teman, karena dia mempunyai anxiety-nya, apalagi dia ditambah disorder dan psikosomatisnya teman-teman, justru itu akan menimbulkan pola pikir-pikir yang berlebihan. Akhirnya apa? Bisa menimbulkan kecemasan yang sangat luar biasa. Kalau sudah menimbulkan kecemasan yang sangat luar biasa teman-teman, waduh teman-teman, yang dulu yang saya rasakan ini teman-teman, saya dulu yang saya rasakan, ketika cemas itu sudah ada, udah timbul teman-teman, akhirnya disorder itu muncul teman-teman. Ketika kelayangannya sangat awet, waduh, ini udah kepikirannya udah macam-macam teman-teman. Padahal teman-teman ya, dulu kita itu sering kali namanya kelayangan, dulu kita tuh sering yang namanya pusing, mual dan sebagainya, bagian dada juga sakit ya. Dulu masuk anginnya biasa-biasa aja karena kita belum mempunyai yang namanya anxiety psikosomatis disorder teman-teman.
mohon maaf teman-teman, terkadang ya, kenapa sih anxiety itu nggak bisa pergi dari kita? Karena kita masih mempunyai pola pikir, masih dikuasai oleh lingkaran siluman teman-teman. Karena mental kita masih dikatakan mental kalengan, mental kita itu masih dikatakan mental gadungan, mental kacangan, bahkan mental bocing teman-teman, begitu. Makanya teman-teman, sebetulnya begini, asam lambungnya teman-teman itu sebetulnya baik-baik saja. Kenapa kok asam lambung itu bisa reflux? Kenapa kok asam lambung itu selalu naik, selalu reflux, dada panas, kerongkongan panas, bahkan sampai ulu hati seperti mengganjal, tenggorokan seperti kayak ada minusnya di sini teman-teman. Kenapa? Karena diakibatkan karena kita mempunyai anxiety teman-teman. Nah, sedangkan anxiety itu teman-teman, itu daripada mental kita yang benar-benar kita takut akan terjadi sesuatu, takut yang di luar nalar. Padahal teman-teman ya, orang anxiety itu rata-rata dia hanya menggunakan pola pikirnya saja. Jadi dia selalu mengira-ngira kepada sesuatu yang belum terjadi. Itu hanya khayalan saja, hanya halusinasi saja, dan itu sifatnya hoax teman-teman. Makanya orang-orang anxiety itu sebetulnya nih teman-teman ya, teman-teman yang mempunyai asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis disorder, apapun sensasinya, buat teman-teman itu aman dan teman-teman itu sehat teman-teman. Buktinya kenapa? Mungkin bulan-bulan yang lalu, mungkin tahun-tahun yang lalu, kita pun ya toh merasakan sesuatu sensasi yang sama. Buktinya dan nyatanya kita masih bisa berkumpul sama keluarga, masih bisa menikmati dan mendengarkan video-video dari saya. Artinya kenapa saya selalu mengatakan kalau anxiety psikosomatis itu aman dan tidak berbahaya teman-teman. Baik, gini teman-teman, saya punya cerita dulu yang saya alami teman-teman ya. Setelah saya ada pemulihan, sudah selama 3 bulan teman-teman ya, itu bahkan sampai 5 bulan pada waktu itu. Nah, saya itu merasakan sesuatu yang dikatakan sangat hebat teman-teman. Hebatnya kenapa? Pusingnya, waduh, seperti 7 keliling teman-teman. Pusingnya sangat luar biasa, belum perasaannya nggak enak, kaki cuma dingin, dan semuanya dada bergetar, bahasanya itu jantung seperti kayak ditonjok teman-teman. Itu terakhir ketika masa pemulihan setelah 3 bulan tidak ada sensasi. Ketika 3 bulan ada sensasi, ketika 3 bulan saya ada sensasi, dan itu merasakan tiba-tiba teman-teman, saya tuh merasakan, ini gue kenapa lagi nih? Ini saya kenapa lagi nih? Jangan-jangan kenapa? Itu tetap saya teman-teman, tetap masih mempunyai khawatir yang berlebih. Tetap saya merasakan dikatakan cemas yang berlebih. Tetap saya mempunyai ketakutan karena anxiety-nya belum sembuh total teman-teman. Nah, pada waktu itu teman-teman, saya lakukan, saya diem, lalu saya ketika diem saya bilang, saya mengatakan pada diri sendiri, oke, saya bilang tuh, asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis itu tidak berbahaya dan tidak mematikan. Ini tidak akan membunuh saya. Ini tidak akan membunuh saya dan ini tidak akan menjadikan bahaya untuk saya, tidak. Saya diam selama 10 menit. Ternyata teman-teman, nah pada waktu itu saya hanya mengunyah permen karet. Pada waktu itu saya hanya mengunyah permen karet agar menghilangkan serangan panik ataupun serangan cemas tersebut teman-teman ya. Kalau selama pada waktu itu anxiety-nya masih dikatakan anxiety-nya masih kacangan, anxiety-nya masih dikatakan mental, yang masih mental gadungan, mungkin saya udah pada waktu itu saya selalu ingat, saya harus pergi ke IGD, saya harus pergi ke rumah sakit, harus pada waktu itu. Tapi bilang, apapun yang terjadi saya akan tetap bertahan, apapun terjadi. Tapi apa yang terjadi teman-teman? Ternyata nggak ada apa-apa. Istilahnya cemasnya sudah hilang, yang rasa dikatakan pola pikir yang tadi jantung berdebar pun juga udah dikatakan tidak berdebar, stabil lagi ketika saya hanya minum air hangat saja, lalu saya merelaksasi saja diri sendiri, diam sambil atur napas, diam. Ternyata teman-teman, sensasi itu dia hanya numpang lewat. Kalau kita selama kita tidak punya ketakutan, tidak punya rasa cemas, tidak punya khawatir yang berlebih, teman-teman, sensasi itu ya dikatakan stabil lagi teman-teman. Beda ketika orang yang belum bisa kontrol pola pikir yang negatifnya, belum bisa kontrol dikatakan cemas yang berlebihannya, belum bisa mengontrol khawatir yang berlebihannya, maka yang dirasakan kepada orang-orang seperti ini teman-teman, yang anxiety-nya masih dikatakan anxiety kacangan, mentalnya masih dikatakan mental kalengan teman-teman, dia sudah panik, otomatis dia aturan yang berasanya cuman hanya pusing saja. Karena kita panik ya gitu, karena kita panik, karena kita cemas, karena kita khawatir, akhirnya apa? Bukan hanya kelingan saja, dia akan nimbul seperti dada sakit sampai tembus ke belakang. Terus juga perut agak sedikit panas. Setelah perut panas, teman-teman ya, nanti kerongkongannya agak sedikit kayak ada minus-minusnya. Udah seperti itu teman-teman, nanti bagian otot ini, otot leher
itu akan menimbulkan dikatakan yang sangat tegang, sangat luar biasa. Belum persendian akan sakit dan kaki telapak dingin. Terus kayak seperti aliran darah yang dikatakan seolah-olah tidak mengalir gitu, seolah-olah seperti itu. Nah, itu akan menimbulkan semakin cemas kita, semakin cemas, semakin khawatir, semakin takut teman-teman. Akan menimbulkan sensasi-sensasi yang lain, bahasanya sensasi susulan teman-teman. Makanya kenapa anxiety nggak pernah pergi dari kita, kenapa anxiety itu ataupun psikosomatis nggak pernah hilang daripada diri kita, karena kita masih mempunyai memelihara, yaitu punya kekhawatiran yang berlebih, dan intinya nih pola pikir kita. Jadi semuanya itu teman-teman ya, dari gangguan asam lambung GERD, anxiety, psikosomatic disorder teman-teman, itu semuanya berdasarkan dari pola pikir kita. Kalau selama kita pola pikirnya bisa dijaga, ya mental kita bisa dijaga, ya psikosomatisnya bisa dijaga teman-teman. Insya Allah teman-teman ya, lambung itu paling cepat kalau kita rutin ya menjaga 4P ataupun 3P nya teman-teman, 4 hari pun selesai, 4 hari pun sembuh. Paling lama-lamanya 2 bulan asam lambung sembuh teman-teman. Yang perlu diperbaiki adalah pola pikir kita, yang perlu diperbaiki adalah mental kita, bukan ke fokus ke lambungnya. Lambung bisa reflux, lambung bisa tidak stabil karena dari pola pikir kita. Lambung itu otak kedua daripada pola pikir kita. Kalau pola pikirnya kita dikatakan terlalu over teman-teman, otomatis si lambung yang normal pun, orang normal pun bahasanya bisa reflux. Nyatanya kita semua itu ya, para penderita gangguan asam lambung GERD, anxiety, psikosomatic disorder, semuanya itu lambung itu normal teman-teman. Kenapa sekarang bisa terkena asam lambung? Karena pola pikir kita yang terlalu over gitu, overthinking, bahasanya seperti itu teman-teman. Makanya teman-teman ya, untuk para penderita asam lambung GERD, anxiety, psikosomatic disorder teman-teman ya, yang pertama yang teman-teman harus dilakukan yaitu jangan pernah mengurung diri di rumah teman-teman. Pergi ke satu tempat yang membuat teman-teman itu hati pikiran itu tenang ya. Hati senang, pikiran tenang. Pergi ke suatu tempat, nggak mesti harus ke tempat yang mahal. Di tempat-tempat seperti ini aja nih sangat luar biasa, hanya melihat pemandangan yang bisa intinya untuk menghindari pola pikir yang buruk dan negatif teman-teman. Kalau semakin kita mengurung diri di dalam kamar, meratapi hanya gundah gulana, hanya rasakan sensasi, rasakan seluruh badan sebagainya, itu lama teman prosesnya. Walaupun teman-teman itu pasti sembuh, pasti sehat, tapi lama teman-teman, lama prosesnya. Itu yang dulu saya rasakan teman-teman, hampir 3 tahun kurang lebih teman-teman. Makanya teman-teman harus bisa memberanikan diri teman-teman, datang ke suatu tempat yang menurut teman-teman itu horor. Apa sih ditakutin? Nih para laki-laki, khususnya yang muslim, biasanya orang yang muslim ya kan sholat Jumat nih, yang dulu saya rasakan itu. Saya sholat Jumat, ketika di sholat Jumat tuh saya takut, nggak mau. Kenapa? Saya di situ yang dipikirin apa? Dipikirinya takut pingsan, takut mati di situ, ngerepotin orang banyak dan sebagainya. Itu serba takut teman-teman. Tapi kalau bilang saya, kalau selama saya sakit, selama saya punya penderita seperti ini, kalau lama-lama seperti ini saya tidak akan bisa. Akhirnya saya mau tidak mau, walaupun sensasi itu berjibun datangnya tuh, lemes, keleyengan, serasa mau pingsan, napas tiba-tiba tersendat. Waduh, tapi saya memaksakan diam. Saya yang dikhawatirkan takut imamnya itu baca suratnya panjang gitu, takut nggak kuat, takut jatuh dan sebagainya. Itu yang dikhawatirkan. Begitupun juga saya pergi ke satu tempat keramaian, dan itu takut apa sih yang takutin? Ya takutnya tuh pingsan, takutnya tuh mati dari ledakan dan sebagainya lah, macam-macam. Orang-orang mempunyai anxiety, psikosomatic disorder itu rata-rata seperti itu teman-teman. Ya, untuk teman-teman, karena walaupun kita pergi ke suatu tempat keramaian dan menurut teman-teman itu dikatakan sangat horor banget teman-teman, datang dan kunjungi teman-teman, dan itu tidak akan terjadi apapun yang selama ini kita takut pingsan lah, takut jatuh dan begini, tidak akan terjadi teman-teman. Saya pun sudah merasakan berkali-kali, makanya saya bisa berbicara, bisa menjadi mentor pada saat ini teman-teman ya. Itu karena saya pun merasakan merasakan ternyata selama ini saya nggak pingsan, jangankan mati teman-teman, pingsan aja kagak, bahasanya begitu. Waduh, walaupun sih memang sensasi takui, sensasi itu datang. Nah, sensasi bisa datang itu karena awal-awalnya sebelum kita mau berangkat, sebelum kita pergi pun sudah berpikir yang tidak-tidak teman-teman. Kenapa? Sensasi itu muncul karena dikarenakan pola pikir kita yang terlalu over, yang berlebih. Sebelum kita berangkat, aduh, ini kira-kira nanti kumat apa enggak? Sebelum kita berangkat nih, aduh, akhirnya apa? Nyampe lah ke suatu tempat yang saya tuju, akhirnya di situ banyak menimbulkan sensasi. Begitupun sama. Kenapa orang anxiety itu rata-rata kurus-kurus? BB-nya turun-turun. Gitu kan ya, ada yang 10 kilo, saya 6 kilo, itu 1 bulan 6 kilo, bayangkan saja.
Ternyata memang ketraumaan kita itu takut dengan makan ini takut, makan itu takut, minum ini takut. Wah pokoknya udah seolah-olah dijaga banget. Tapi nyatanya walaupun dijaga pola makannya, ya sensasi masih hadir, sensasi masih timbul. Saya jaga pola minum sampai dikatakan, wow, makanan sehat, minuman sehat, tidur pun teratur teman-teman. Tetap aja sensasi itu numbuh dan perasaan kita semakin banyak. Ternyata bukan itu solusinya. Solusinya teman-teman, hindari berpikir, dikatakan hindari mengolah pola pikir yang negatif teman-teman. Contoh begini, teman-teman itu selalu merasakan dada sakit teman-teman, selalu merasakan keleyangannya sangat hebat, selalu merasakan yaitu sesak napas. Nah, yang mempunyai anxiety, psikosomatis disorder ataupun panic attack teman-teman, itu pola pikirnya beda. Pikirnya, waduh, ini jangan-jangan jantung, ini kepala saya jangan-jangan ada apa-apanya, ini sesak jangan-jangan paru-paru dan sebagainya. Udah macam-macam. Padahal itu teman-teman, itu hanya gangguan rumahan saja. Karena itu ciri khas yang mempunyai anxiety, psikosomatis disorder dan panic attack teman-teman. Jadi bila mana teman-teman yang mempunyai perasaan ataupun sensasi yang sama, ya yang saat ini teman-teman lagi mendengarkan saya teman-teman, dan itu tidak berbahaya. Saya kasih tahu itu tidak berbahaya sama sekali teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah khawatir lagi, nggak usah cemas lagi, nggak usah mempunyai takut yang berlebih lagi. Abaikan saja. Jadi berdamailah dengan sensasi teman-teman. Kenapa? Agar si anxiety ini, agar si lingkaran siluman ini bisa pergi jauh-jauh dari kita teman-teman, yaitu dengan mengabaikan. Kita bukan menolak sensasi teman-teman, kita nggak bisa menolak sensasi karena itu datang daripada pola pikir kita. Jadi bagaimana Kang? Nah, sensasinya kita terima. Contoh nih, saya sekarang berdiri nih, anginnya seger banget nih teman-teman, angin ini seger banget. Saya nggak bisa menolak angin ini teman-teman, menghindari pun nggak bisa. Tuh, aduh enak banget tuh, lihat, lihat, anginnya seger banget. Saya tidak bisa menolak angin tersebut. Begitupun sama dengan sensasi. Saya tidak bisa menolak sensasi, nggak bisa. Jadi ketika sensasi itu datang, terima dulu. Anginnya walaupun enak dan tidaknya, anginnya itu saya terima dulu. Oh iya, nikmatin dulu. Tapi pola pikirnya bodoh amat. Ketika dada sakit sensasinya, keliengannya ada, napasnya sesak ada, terima dulu itu. Terima dulu. Ketika sudah menerima, ya sudah, kita jangan berpikir, duh jangan-jangan saya sesak gimana nih, dada saya sakit nih, terus perut begah terus nih, kok kesemutan nih, kok kaki kok dingin, kok ini apalagi keliangan lagi. Nggak usah berpikir tentang penyakit berat, karena anxiety psikosomatis disorder itu teman-teman ya, bukan penyakit berat dan bukan penyakit kronis teman-teman. Karena anxiety psikosomatis disorder itu teman-teman ya, hanya gangguan mental saja, hanya gangguan pikiran saja. Itu saja teman-teman yang perlu teman-teman pahami teman-teman. Jadi mudah-mudahan adanya video-video saya itu bisa bermanfaat buat teman-teman. Ya, dikatakan teman-teman bisa menanganinya, bisa menjalankannya dengan baik. Itu. Nah, teman-teman berhubungan ini hujan, teman-teman. Aduh, tuh lihat hujan ya. Saya nggak bisa menolak hujan ini. Paling tidak pergi pun juga bagaimana? Di sini teman-teman. Jadi intinya mudah-mudahan buat teman-teman dengan adanya video-video saya itu teman-teman bisa menangani dengan yang baik, menangani sensasi dengan yang baik, dan insya Allah teman-teman abaikan pola pikir yang baik ya, abaikan pola pikir yang buruk-buruk ya, yang positif-positif aja. Jadi anxiety psikosomatis disorder itu teman-teman ya, anxiety psikosomatis disorder itu teman-teman ya, bukan penyakit, tapi ini adalah gangguan mental dan gangguan kecemasan serta digangguin pola pikir yang buruk. Jadi insya Allah teman-teman, bila mana teman-teman ya, dimanapun teman-teman berada, saya doakan mudah-mudahan teman-teman selalu sehat, panjang umur, sehat walafiat, dan saya doain mudah-mudahan teman-teman bisa sehat kembali, bisa normal kembali. Insya Allah itu saya doakan teman-teman ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan buat teman-teman, karena posisi hujan teman-teman, saya juga nggak mau nih, harus berhenti dulu hujan. Nanti setelah hujan saya akan bikin video lagi, setelah saya lanjut lagi, lihat kondisinya dulu, memang cuaca lagi begini. Itu aja bisa saya sampaikan. Al-insan makan khotuwanisan, saya manusia biasa tempat salah dan khilaf, jadi mohon maafnya barangkali salah-salah kata. Akhir kalam, mudah-mudahan jadi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.